Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini sambil memijat, kita akan membahas tentang otot manusia. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Mengenal sistem otot manusia dan masing-masing fungsinya. Dilansir dari Hello Sehat. Sistem otot manusia. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Anda mungkin berpikir bahwa yang disebut dengan otot hanyalah yang terlihat atau nampak berada di bawah lapisan kulit saja. Padahal selain otot rangka yang nampak di bawah kulit, ada pula otot polos dan otot jantung. Selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Tidak hanya gerakan, kontraksi otot juga membantu mengatur postur tubuh, stabilitas sendi, dan produksi panas tubuh. Jenis-jenis otot. Sistem otot manusia berdasarkan jenisnya. Otot merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut. Jaringan otot terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Jenis-jenis jaringan otot ini diantaranya adalah otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Namun pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak tanpa perlu Anda kendalikan dengan pikiran sadar. Meski keberadaannya tidak Anda sadari, otot polos terus bekerja di dalam tubuh. Fungsi otot polos beraneka ragam tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Otot jantung atau heart muscle. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis.
Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan cara protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tapi juga menghentikannya. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Jaringan otot ini juga membantu Anda untuk bisa mengendalikan secara sadar fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh, seperti mengunyah dan buang kecil maupun besar. Fungsi dari otot rangka ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Fungsi otot. Fungsi sistem otot manusia. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh. Melakukan gerakan tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang Anda lakukan. Otot rangka melekat pada tulang Anda dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat atau SSP. Otot rangka digunakan kapanpun Anda bergerak. Otot mengikuti aliran gerakan yang Anda inginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh Anda. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan Anda. Postur yang buruk dapat memengaruhi bagian tubuh Anda dan menyebabkan nyeri sendi dan otot yang melemah. Menjaga keseimbangan. Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu Anda menjaga keseimbangan. Dalam sistem otot ada yang disebut dengan otot inti, yang termasuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul.
Semakin kuat otot inti Anda, maka semakin baik pula keseimbangan tubuh Anda. Mendukung peredaran darah manusia. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya impuls listrik. Otot jantung ditemukan di dinding jantung. Ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang bertanggung jawab untuk sebagian besar fungsi tubuh. Pembuluh darah Anda terdiri dari otot polos dan juga dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Membantu proses pernapasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernapasan. Saat Anda bernapas lebih berat seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Ya, saat tubuh mencerna makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Otot-otot polos Anda melemas dan memegang saat makanan melewati tubuh selama proses pencernaan berlangsung. Otot-otot ini juga membantu mendorong makanan keluar dari tubuh Anda melalui buang air besar atau muntah ketika sakit. Mendorong bayi saat proses persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini membesar dan meregang saat jenis tubuh di dalam rahim. Saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Kelompok otot. Pengelompokan otot rangka. Untuk lebih memahami sistem otot rangka, Anda bisa mempelajarinya melalui pengelompokan otot-otot tersebut seperti berikut ini. Otot kepala dan leher. Menurut Sir Training Modules dari National Cancer Institute, sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis, oris, laris oculi, buccinator, dan zygomaticus. Sementara itu ada 4 pasang otot rangka yang bertugas dalam proses mengunyah makanan. Otot-otot yang tergolong ke dalam otot-otot paling kuat di seluruh tubuh ini terhubung pada rahang bagian bawah Anda. 2 diantaranya otot-otot tersebut adalah temporalis dan masseter. 2. Otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Otot yang tergabung dalam otot rangka di bagian batang tubuh adalah kelompok otot erector spine yang terletak di sisi tulang punggung. Ini bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun duduk. Lalu, otot yang tergabung dalam sistem otot rangka pada bagian batang tubuh berikutnya adalah otot pada dinding toraks atau dada yang terlibat dalam proses pernapasan. Otot ini terletak pada rongga di antara tulang rusuk.
Otot tersebut berkontraksi saat Anda mengembuskan nafas. 3. Otot ekstremitas atas. Sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat yang melekatkan tulang lengan atas ke tulang belikat dan menggerakkan lengan, serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Otot-otot yang termasuk ke dalam ekstremitas atas adalah triceps brachii, biceps brachii, brachialis, dan brachiodalis. 4. Otot ekstremitas bawah. Sementara otot yang tergolong ke dalam otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu otot-otot gluteus yang berfungsi utamanya untuk menggerakkan pinggul. Namun otot-otot ini menjulur ke arah paha. Ada pula otot yang berfungsi menggerakkan kaki. Sebagai contoh, otot ekstensor besar tungkai yang dapat meluruskan kaki di bagian lutut. Lalu otot hamstring, yaitu otot besar yang memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut, juga bagian dari sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas bawah. Sekarang gangguan pada sistem otot. Gangguan atau penyakit pada sistem otot manusia. Sama halnya dengan sistem rangka dan sendi manusia, ada beberapa gangguan atau masalah sistem otot yang perlu Anda ketahui dan waspadai. Berikut ini adalah beberapa kelainan, masalah, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem otot manusia. Di antaranya: 1. Mialgia. Mialgia atau nyeri otot merupakan salah satu masalah pada sistem otot yang cukup sering dialami. Bahkan bisa jadi semua orang pernah mengalami kondisi yang satu ini. Penyebab nyeri otot bisa beraneka ragam, tapi umumnya kondisi ini disebabkan oleh cedera otot atau penggunaan otot secara berlebihan. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit yang juga berkaitan dengan sistem otot manusia, misalnya fibromialgia. Oleh sebab itu, penting hukumnya untuk selalu menjaga kesehatan otot agar tidak mudah mengalaminya. 2. Kram otot. Masalah pada sistem otot yang satu ini terjadi saat otot berkontraksi cukup kuat dan membuat otot kencang secara mendadak. Kondisi yang mungkin berlangsung selama beberapa menit ini dapat menimbulkan rasa sakit. Umumnya kram otot terjadi di bagian kaki. Meski cenderung tidak berbahaya saat mengalaminya, Anda bisa menggunakan maupun menggerakkan otot yang sedang mengalami kram. 3. Distrofi otot. Gangguan pada sistem otot berikutnya adalah kerusakan otot yang terjadi akibat kelainan bawaan lahir yang umumnya bersifat turun-temurun. Distrofi otot ini merupakan kumpulan dari penyakit-penyakit yang menyerang otot. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya protein distrofin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu otot berfungsi secara normal. 4. Atrofi otot. Masalah kesehatan lain yang menyerang sistem otot manusia adalah atrofi otot. Umumnya kondisi ini terjadi saat menyusut karena terlalu lama tak digunakan. Namun beberapa hal lain juga menjadi dari atrofi otot, tips penuaan, nutrisi, penggunaan obat-obatan hingga kondisi kesehatan lain. 5. Kelumpuhan.
Masalah kesehatan yang satu ini menyebabkan pasien kehilangan kekuatan dan kontrol terhadap sebagian otot di dalam tubuhnya. Kondisi ini bisa terpusat hanya di satu area tubuh saja, misalnya hanya di wajah, di kaki, atau di tangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga dialami di beberapa bagian tubuh secara bersamaan. Kelumpuhan ini dibedakan ke dalam beberapa jenis. Parises, kelumpuhan parsial di mana pasien masih bisa mengontrol beberapa ototnya. Paraplegia, kelumpuhan yang menyerang otot di kedua kaki dan tubuh bagian bawah. Quadriplegia, kelumpuhan yang menyerang otot di kedua tangan, kedua kaki, dan terkadang dari leher ke bawah. Hemiplegia, kelumpuhan yang menyerang otot-otot di salah satu sisi tubuh saja. Sekarang kita bahas tentang tanda-tanda dan gejala nyeri otot. Gejala paling umum dari mialgia adalah rasa sakit, nyeri, atau rasa tidak nyaman pada otot, baik ketika dalam posisi diam atau digerakkan. Gejala juga dapat berupa ketegangan atau sensasi kejang pada otot. Biasanya nyeri muncul setelah beraktivitas fisik cukup berat atau cedera yang dapat hilang dengan beristirahat. Nyeri dapat terjadi hanya pada beberapa otot tertentu atau mialgia lokal atau menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya atau disebut mialgia difusi. Beberapa ciri dan gejala lain yang mungkin menyertai mialgia atau nyeri otot adalah pusing, rasa kaku, juga kelemahan pada area tertentu yang ditambah dengan demam. Terdapat ruam atau kemerahan, juga pembengkakan pada area tubuh yang terdampak. Rasa yang tidak nyaman di daerah tertentu. Kapan harus periksa ke dokter? Walaupun menjadi salah satu kondisi yang umum terjadi, Anda pun bisa merasakan nyeri otot yang cukup parah. Hubungi dokter apabila Anda mengalami demam yang cukup tinggi, sulit bernapas, gigitan kutu atau baru-baru ini, tanda-tanda infeksi seperti merah dan bengkak di sekitar otot yang sakit, nyeri otot sesudah Anda mulai minum atau meningkatkan dosis obat, khususnya statin, obat yang berguna untuk mengendalikan kolesterol. Beberapa gejala atau tanda lainnya mungkin tidak tercantum di atas. Jika Anda merasa cemas tentang gejala tersebut, segera konsultasikan ke dokter. Penyebab nyeri otot. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan Anda mengalami nyeri otot. Beberapa kondisi penyebab mialgia atau nyeri otot diantaranya adalah 1. Cedera. Cedera pada otot dapat menimbulkan rasa nyeri. Biasanya cedera ditandai dengan rasa sakit, otot yang terasa lemah, timbulnya memar, bengkak, dan kram otot. Cedera yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada otot ini bisa terjadi karena beberapa hal. Berikut beberapa diantaranya. Melakukan gerakan tubuh berulang-ulang bisa terjadi jika melakukan pekerjaan yang sama setiap hari atau aktivitas olahraga berat yang dilakukan dengan gerakan berulang.
Tidak melakukan kegiatan pemanasan dan pendinginan dengan baik saat berolahraga. Terbiasa mempraktekkan postur tubuh yang buruk baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Melakukan gerakan olahraga yang salah, tergilir, sehingga otot menjadi tegang, kaku, tertarik, terpelintir, dan juga terasa pegal. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bukan hal yang harus dikhawatirkan. Namun, apabila rasa nyeri pada otot menjadi semakin parah, tidak membaik, dan membatasi ruang gerak, Anda sebaiknya segera bertemu dengan dokter. 2. Stres. Salah satu penyebab lain dari mialgia adalah stres. Baik stres secara fisik maupun mental sama-sama dapat meningkatkan risiko Anda mengalami nyeri otot. Stres bisa membuat tubuh jadi lebih sulit melawan penyakit tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini juga berhubungan pada bagian otot di dalam tubuh Anda ketika sedang terjadi peradangan atau infeksi. Biasanya Anda pun juga merasakan hal lainnya seperti jantung yang berdebar, sakit kepala, gemetar, sesak napas, juga terasa nyeri di bagian dada. 3. Infeksi. Rupanya infeksi adalah suatu kondisi yang bisa menjadi penyebab Anda mengalami mialgia. Beberapa jenis infeksi tersebut ialah infeksi paru-paru, malaria, infeksi cacing parasit atau trichinosis, penyakit Lyme. Jika nyeri otot yang Anda rasakan terjadi akibat salah satu kondisi yang telah disebutkan di atas, cara mengatasi mialgia yang Anda alami adalah mengobati atau mengatasi kondisi tersebut. 4. Penyakit tertentu. Selain penyebab yang sudah disebutkan di atas, ada pula beberapa masalah medis yang dapat menyebabkan terjadinya sakit atau nyeri otot. Kondisi medis yang dapat mempengaruhi Anda diantaranya anemia, artritis, fibromyalgia, flu, pneumonia, lupus. 5. Kurang nutrisi. Penyebab lain terjadinya mialgia atau nyeri otot adalah ketika Anda tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan harian. Coba untuk perhatikan asupan vitamin D pada tubuh untuk memastikan agar otot berfungsi dengan seharusnya. Tidak hanya itu saja, vitamin D pun juga dapat membantu penyerapan kalsium. Apabila asupannya terlalu rendah, akan terjadi hipokalemia yang merupakan kondisi saat tubuh kadar kalsiumnya rendah. Hal ini pun dapat mempengaruhi tulang serta organ lainnya termasuk otot. Faktor risiko nyeri otot. Ada banyak kondisi medis yang dianggap sebagai faktor risiko mialgia atau nyeri otot. Di antaranya adalah risiko cedera selama aktivitas fisik, penggunaan sistem muskuloskeletal berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, risiko infeksi dan radang otot. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kesehatan otot demi mengurangi risiko mengalami rasa sakit pada otot. Diagnosis nyeri otot. Informasi yang diberikan bukanlah pengganti nasihat medis. Selalu konsultasikan pada dokter Anda. Apa saja tes yang bisa dilakukan? Ketika rasa sakit yang Anda rasakan menjadi lebih serius, lebih baik segera periksakan kondisi ke dokter untuk mengidentifikasi penyebabnya. Dokter akan meminta Anda untuk menjelaskan rasa sakit yang dialami. Berdasarkan deskripsi Anda, dokter dapat merekomendasikan perawatan yang terbaik. Beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dokter Anda yaitu:
Di mana sumber rasa sakit itu? Apakah nyeri terasa menusuk atau tidak? Apakah Anda mengalami rasa sakit yang terus-menerus sepanjang hari, pada malam hari atau siang hari? Bagaimana tingkat yang nyeri Anda alami, ringan, sedang atau berat? Apakah baru-baru ini Anda terluka atau cedera? Apakah Anda berolahraga? Apakah Anda aktif secara fisik? Terdapat berbagai teknik untuk menentukan penyebab rasa sakit, termasuk pemeriksaan fisik atau pengukur rasa sakit dan tes gambar. Dokter mungkin juga melakukan scan CT atau CT, computed tomography atau CT, MRI, mielogram, EMG, dan scan tulang. Sekarang pengobatan nyeri otot. Biasanya pengobatan untuk mialgia atau nyeri otot yang disarankan oleh dokter adalah pengobatan yang disesuaikan dengan penyebab dari rasa sakit itu sendiri. Namun beberapa pengobatan yang umumnya disarankan oleh dokter adalah penggunaan obat-obatan untuk mengatasi rasa nyeri. Salah satu cara mengatasi nyeri otot atau mialgia adalah mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obat ini akan membantu Anda meredakan rasa nyeri otot yang dirasakan. Menjalani terapi fisik. Menurut Intermountain Healthcare, dokter mungkin akan menyarankan Anda untuk menjalani terapi fisik dengan ahli. Dengan melakukan sesegera mungkin, Anda mungkin bisa pulih lebih cepat dalam keadaan yang lebih baik. Terapi fisik untuk mialgia atau nyeri otot adalah kegiatan yang dapat membantu Anda meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot melalui program latihan fisik yang ditentukan sesuai dengan kondisi yang dialami. Apa saja pengobatan rumah untuk mengatasi mialgia? 1. Kompres hangat atau dingin. Bila nyeri otot terjadi akibat cedera yang baru saja terjadi, sebaiknya Anda gunakan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri bengkak dan peradangan yang terjadi. Namun, bila nyeri otot yang terjadi merupakan nyeri yang sudah terjadi dalam jangka panjang, Anda bisa mengompres area tertentu yang terasa nyeri dengan air hangat. Anda bisa melakukan dengan Anda bisa melakukannya dengan membasahi handuk dengan air hangat dan mengkompresnya dengan hati-hati di area yang terasa sakit. 2. Tetap aktif bergerak. Anda mungkin cenderung memilih mengurangi aktivitas jika mengalami nyeri otot, apalagi aktivitas yang memaksa Anda menggerakkan bagian tubuh yang terasa sakit atau nyeri. Sayangnya, saat Anda mengalami mialgia, hal yang justru lebih baik dilakukan adalah tetap aktif bergerak. Terlalu banyak istirahat seperti berbaring justru memperlambat proses pemulihan dan melemahkan otot dan membuat otot semakin terasa sakit. 3. Temukan posisi yang nyaman. Jika Anda sedang mengalami nyeri otot, tentu ada posisi tertentu yang membuat otot semakin nyeri dan tidak nyaman. Maka itu, cobalah beberapa posisi baik tidur maupun duduk yang nyaman bagi Anda. 4. Lakukan peregangan otot. Jika mialgia yang Anda alami masih tergolong ringan, tak ada salahnya untuk melakukan latihan fisik yang menekankan pada gerakan peregangan otot. Berikutnya, pencegahan nyeri otot. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya mialgia. Di antaranya adalah melakukan olahraga secara teratur, mengontrol berat badan Anda, menghindari aktivitas yang mengharuskan Anda mengangkat beban yang terlalu berat, mengurangi stres, menghentikan kebiasaan merokok atau menggunakan produk tembakau.
Nah, demikian ulasan kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.